Halo semuanya, balik lagi di channel Kidroni. Kita balik lagi di konten sharing tol. Ya, kita akan melanjutkan kembali ya teman-teman, sharing yang kemarin ya, video yang kemarin, yaitu membahas konektivitas jalan tol yang akan dilakukan di Pulau Jawa ya. Dari tahun berapa tuh? Kemarin kita udah bahas dari tahun 2035 ya sampai dengan tahun 2050 ya, jangka panjang ya teman-teman. Dan di video kali ini kita akan membahas pembangunan jangka panjang ya, pembangunan jalan tol di Pulau Jawa dari tahun 2030 sampai dengan 2034 ya. Masih dalam jangka panjang ya, dan memiliki 15 ruas tol ya teman-teman. Kita akan coba bahas tuntas di video kali ini. Dan perencanaan di tahun 2030 sampai dengan 2034 ini memiliki total panjang sepanjang 532,91 km. Kita mulai dari ruas yang pertama, yaitu ruas tol Situbondo Jember. Nah, di sini nih teman-teman, ruas Situbondo Jember. Oke, saya disclaimer dulu ya teman-teman, yang akan kita tampilkan ini adalah perencanaan jangka panjang ya. Perencanaan jangka panjang yang memang tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Dan trasenya sampai hari ini belum ada. Jadi di dalam video ini kita akan coba melihat konektivitasnya aja ya, dari satu wilayah ataupun daerah yang akan menjadi koneksi dari jalan tol ini ya teman-teman. Dan kemarin saya juga ada info ya, bahwasannya pembangunan jalan tol biasanya ya yang sudah ada ini ya, sampai hari ini membackup jalan nasional ataupun jalan provinsi yang sudah ada. Seperti halnya dengan Situbondo, ruas tol Situbondo Jember ini ya, benar-benar akan menelusuri rasanya jalan nasional ataupun jalan provinsi yang ada ya, seperti yang di sini ya teman-teman. Di sini nantinya akan menjadi penghubung ya dengan ruas tol Trans Jawa ya, yaitu Probolinggo Banyuwangi ya teman-teman, mengarah ke selatan Pulau Jawa di Jember ini. Oke, kita lanjut ya. Di sini untuk yang Situbondo Jember ini panjangnya sekitar 71 km. Kita lanjut ke ruas yang kedua, yaitu Lumajang Jember. Nah, di Lumajang Jember juga nantinya akan ada pembangunan jalan tol ya, Lumajang Jember di sini ya. Dan kalau diperhatikan memang di daerah timur ini ya ada jalan nasional 3 baris nih di sini nih ya. Dan ini rasanya juga akan terkoneksi ya dengan jalan tol ya. Dari Lumajang sampai dengan Jember juga ada perencanaannya ya teman-teman, pembangunan jalan tol di Provinsi Jawa Timur ini. Dan ketiga ada ruas tol Cirebon Kuningan. Nah, kemarin ada teman-teman ya, ada beberapa yang notice nih, oh ternyata di Tasikmalaya nantinya akan ada tol lagi ya mengarah ke Cirebon. Ya, kalau dilihat dari perencanaannya ada ya teman-teman. Kemarin kita sudah sempat singgung yang dari Tasikmalaya sampai dengan Kuningan, nantinya juga akan diteruskan sampai dengan Cirebon. Ya, jadi dari Cirebon sampai dengan Tasikmalaya ternyata memang ada perencanaan pembangunan jalan tol ya di sisi Jawa bagian barat ini ya teman-teman. Ya, Cirebon Tasikmalaya nanti akan tersambung dengan ruas tol. Cirebon Kuningan ini memiliki total panjang sekitar 28 km. Kemudian ruas yang keempat itu ada ruas Soreang Ciwidey Cidaun. Nah, buat yang suka jalan-jalan di sekitar Bandung pasti udah nggak asing dengan nama Ciwidey ya. Ini tempatnya dingin nih, saya belum pernah kesini sih ya. Jadi nanti dari Soreang ya, jalan tol yang memang sudah terkoneksi dengan tol Cipularang ya, atau Purbalenyi ya, antara itulah ya. Ini nanti akan dilanjutkan sampai dengan arah selatan Pulau Jawa ya, di Cidaun ya teman-teman. Jadi memang kemarin kita udah sempat bahas juga ya, Cidaun ini nanti terhubung terus sampai dengan Pelabuhan Ratu di sisi barat, dan Kalipucang ya di sisi timur terkoneksi nantinya juga dengan tol Getaci dan tol Cilacap Yogyakarta ya. Kemarin saya udah buat videonya ya, terasa update terbaru ya dari tol Cilacap Yogyakarta ini ya. Jadi memang Cidaun ini nanti akan menjadi junction rasanya ya, pertemuan dari 3 ruas tol ya. Ini sih jangka panjang banget sih, karena memang medan di sekitar sini ya, selatan Pulau Jawa lebih berat daripada utara ya rasanya ya. Oke, ini nantinya akan memiliki total panjangnya dari Soreang sampai dengan Cidaun itu sekitar 65 km ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi ke ruas yang kelima, yaitu Lingkar Selatan Semarang. Nah, ditargetkan dan direncanakan juga di Semarang nanti akan memiliki tol lingkar ya, tol lingkar Semarang ya teman-teman, lingkar selatan ya tepatnya. Nah, tapi untuk bentukan jalurnya saya belum dapat referensinya sih teman-teman. Jadi saya nggak ada gambaran nih bentukannya nanti akan seperti apa. Karena memang di kota Semarang sendiri sudah ada jalan tol seperti jalan tol dalam kotanya Semarang ya. Walaupun nggak benar-benar tengah dalam kotanya ya. Yaitu seksi A, B, dan C ya. Yang ini cabang ini ya. Yang cabang ini memang tol kota Semarang ya. Apakah nanti bentukannya selatan ya? Kalau dinamakan lingkar selatan, apakah bentukannya ada di dalam kota Semarang langsung ya, karena biasanya ruas tol lingkar itu biasanya dibangun elevated ya kebanyakan ya teman-teman, jadi dibangun di atas jalan existing yang ada. Nah, tapi saya nggak tahu nih kalau yang untuk lingkar selatan, apakah teman-teman ada yang tahu akan perencanaan pembangunan jalan tol ini? Bisa tulis di kolom komentar ya buat informasi kita bersama.
Kemudian ruas ke-6 ada ruas tol Krian Pucukan. Nah, Krian Pucukan ini ada di Jawa Timur ya, teman-teman. Di Jawa Timur di sebelah sini. Nah, di Jawa Timur di sebelah sini kita udah tahu ya. Untuk di Krian sendiri ada ruas tol yang sudah ada ya, Krian Legundi Manyar ya, yang memang menghubungkan dengan Gresik ya dari Krian. Di sini ya, teman-teman sudah beroperasi untuk seksi 1 sampai 3-nya. Untuk seksi 4-nya ya, yang ini belum ya, teman-teman. Bunder Manyarnya ini belum beroperasi ya. Dan masih dilanjutkan rasanya sampai hari ini ya. Untuk yang seksi 4-nya nanti terhubung sampai di sini ya, di Manyar. Dan di Krian ini nah lagi-lagi ini saya hanya memperkirakan aja ya, apakah koneksinya akan seperti ini, karena di Pucukan ini areanya sekitar sini nih kalau saya bisa lihat ya, Pucukan namanya. Apakah di sini nanti akan dibangun pelabuhan baru kah? Karena biasanya kalau udah mendekati pinggir-pinggir pulau ya, pinggir-pinggir laut gitu, biasanya ada perencanaan pembangunan pelabuhan. Nah, tapi saya belum dapat informasi yang lebih lanjut sih. Tapi di sini memang ada ya perencanaan pembangunan jalan tol Krian sampai dengan Pucukan. Kemudian yang ketujuh ada ruas tol Pasuruan Sukorejo. Nah, ini ada jalan tol baru lagi nanti yang hadir di Jawa Timur ya, teman-teman. Nah, di sini Sukorejo ya. Sukorejo masih masuk dalam Kabupaten Pasuruan nampaknya. Apakah nanti akan terkoneksi dengan Pasuruan di sini ya, dengan tol Trans Jawa Pasuruan Probolinggo yang sampai hari ini masih terputus di Probolinggo Timur ya, dan masih dilanjutkan sampai hari ini ya, dari Probolinggo Timur mengarah ke Gending nih sini ya, mengarah ke Gending di sekitar sini menjadi akhir dari ruas tol Pasuruan Probolinggo ya, seksi 4. Rasanya tetap dilanjutkan sampai hari ini. Apakah nanti akan terkoneksinya seperti ini melintang ya, jadi nantinya dari Kediri jadi akan tersambung terus sampai ke Pasuruan ya. Kemarin kita sudah bahas nih, singgung ruas tol Kediri, Batu, Sukorejo ya. Di sini Sukorejo ya. Nah, ini apakah nanti akan lanjut terus ya, dari Kediri sampai Pasuruan bisa nyambung dengan jalan tol. Kalau sampai hari ini sih nyambung juga sebenarnya ya. Ya, karena di Kertosono Kediri ini juga masih dilakukan proses pembangunan ya, konstruksi ya, yang akan dilakukan di kemudian hari ya. Yang Kertosono, Junction Kertosono Kediri ya. Jadi ini belum ada nih sebenarnya nih jalan tolnya ya, masih dalam proses menuju proses konstruksi rasanya ya untuk Kertosono Kediri. Kemudian untuk ruas tol yang ke-8 itu ada tol Caringin ya, Caringin Cianjur akses puncak. Nah, ini saya juga agak bingung nih, kenapa ya? Maksudnya ini kayaknya berat banget medannya nih ya. Gimana tuh nanti proses konstruksinya? Jadi dari Caringin ini ya, teman-teman, nanti akan terkoneksi sampai Cianjur yang di sini ya. Dari Caringin nyebrang langsung ke Cianjur, dan di sini ada Gunung Pangrango ya. Bagaimana tuh melintangnya? Apakah melintang begini ke Cianjur ya, melintang ke arah utara dulu? Karena di sini juga banyak banget bukit-bukit ya. Gimana tuh pembangunannya nanti ya? Tapi intinya di sini akan ada rencana pembangunan tol Caringin Cianjur ini akses puncak ya. Kalau beneran ada sih, waduh, ini pemandangannya sih udah nggak usah perlu diragukan lagi ya, karena deket banget sama gunung ya, langsung ngarah ke Cianjur nih ya. Dan ini total panjangnya sekitar 38 km, cukup panjang juga nih ruas tolnya. Dan yang ke-9 adalah tol Cipularang Lembang ya, Cipularang Lembang ya. Nah, di sini ya, di daerah Bandung nih ya. Nah, ini kalau saya bisa memperkirakan rasanya akan dimulai dari Junction Padalarang ya, yang menjadi titik temu dengan tol Cipularang dan tol ini ya, Ciranjang Padalarang ya, yang menjadi sambungan dari tol Bocimi ya. Ini tol Bocimi ya, dari Ciawi sini ya, teman-teman. Ini kan tol Bocimi ya, sampai dengan Sukabumi ya. Dan dilanjutkan Sukabumi Ciranjang, kemudian Ciranjang Padalarang. Nanti bisa lanjut apakah sampai ke Lembang? Ya, kita lihat aja ya sama-sama apakah bisa langsung dilanjutkan nih. Jadi orang Bogor mau ke Lembang, waduh, jadi gampang banget deh. Ya, kalau misalkan beneran ada tuh ya, dari Cipularang sampai dengan Lembang ada jalan tolnya. Wah, luar biasa. Ini total panjangnya sekitar 13,5 km sih. Cukup panjang ya, lumayan lah, nggak terlalu pendek, nggak terlalu panjang juga ya. Untuk ruas tol Padalarang, Cipularang maksudnya, Lembang ini. Kemudian di urutan yang ke-10 ada tol Bandung Utara Toll Road. Nah, ini dia yang saya mau bahas sedikit sih ya. Nah, di Bandung ini sebenarnya sudah ada perencanaan pembangunan tol dalam kota ya, yaitu biasa disebut Bandung Interurban Toll Road ya. Koreksi saya kalau salah ya, teman-teman. Rasanya itu memang sudah ada perencanaan yang cukup lama juga, tapi belum ada eksekusinya ya sampai hari ini ya. Dan baru-baru ini juga ada juga ya perencanaan tol North South Link Bandung ya, yang ini ya teman-teman, yang terkoneksi dari Pasir Koja
ya, yang nantinya juga nyambung dengan tol dalam kota yang tadi saya katakan. Jadi tol dalam kota itu bermula dari gerbang tol Paster ya. Nanti akan ada pembangunan tol dalam kota yang memang akan dibangun elevated ya, di atas jalan existing yang ada, terus sampai ke arah selatan, maaf ke arah timur maksudnya. Kemudian ke arah selatan mengarah ke Junction Gede Bage dan terkoneksi dengan tol Getaci nantinya. Dan juga ada mengarah juga ya seksi yang lainnya mengarah ke Junction Cileunyi ya, mengarah ke Junction Cileunyi terkoneksi dengan tol Cisumdawu. Jadi memang perencanaan dari tol dalam kota Bandung ini cukup baik sih. Jadi mengkoneksikan tol yang ada ya, yang nanti akan dihadirkan ya di area Bandung nih. Jadi di area Bandung ini tolnya udah cukup bertambah nih ya. Ini juga ada tol Cisumdawu yang sudah beroperasi juga ya, yang memang belum beroperasi penuh tapi sudah beroperasi sebagian. Dan tol Getaci yang rasanya akan dimulai di tahun 2022 ini ya, yang akan menghubungkan dari Bandung sampai dengan Cilacap ya. Kemudian ada tol yang sudah cukup lama juga, tol Soreang ini ya, Pasir Koja juga sudah ada. Jadi memang akan mengkoneksikan. Jadi orang Bandung nanti kalau mau ke Ciwidey ya, ke Cidaun ya, terus mau ke Cilacap, wah luar biasa nih. Terus mau ke utara, ke Dauan ya, luar biasa ya. Aksesnya banyak ya Bandung ini ya. Nantinya ya ke depannya ya teman-teman, kalau diperhatikan dari perencanaannya nih ya, area Bandung. Mau ke selatan bisa ya, mau ke selatan agak timur bisa, mau ke utara juga bisa ya. Jadi aksesnya benar-benar luar biasa. Tapi dengan dibangunnya tol dalam kota ini ya, kalau sudah jadi luar biasa sih aksesibilitas di sekitar kota Bandung ini ya teman-teman. Oke, itu tadi total panjangnya sekitar Bandung Utara Toll Road itu sekitar 28,35. Nah sebenarnya selain Bandung Interurban Toll Road itu dan tol North South di Bandung ini ya, ada dua ini ya, itu dibangun juga nanti akan direncanakan tol lingkar utara dan tol lingkar selatan. Nah saya sebenarnya untuk yang tol lingkar utara dan selatan di Bandung ini belum ada gambaran nih. Buat teman-teman mungkin ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar apakah melintangnya mengarah ke utara begitu ya, melingkar seperti tol JOR di Jakarta ya. Nah, karena ada dua nih, tol lingkar utara dan tol lingkar selatan Bandung ada juga teman-teman. Jadi memang ada di perencanaannya seperti itu. Jadi Bandung itu untuk tol dalam kotanya direncanakan ada 4 sih ya, yaitu Bandung Interurban Toll Road, kemudian ada tol North South dan tol lingkar utara ya, tol utara Toll Road ya namanya ya. Kemudian ada tol lingkar selatan Bandung ya. Itu di perencanaannya seperti itu sih ya. Kalau diperhatikan. Nah, kalau tol lingkar selatan Bandung ini nggak ada di rincian 2030 sampai 2034, nanti kita bahas di next video ya. Itu ada di tahun 2025 sampai dengan 2029. Buat teman-teman yang udah lihat video yang sebelumnya pasti udah tahu tuh, dengar. Oke, kita lanjut lagi ya berikutnya ya. Ini ruas yang ke-11. Itu adalah ruas tol Demak Jepara ya. Ya, jadi di Jawa Tengah ini ya, di Semarang ini kan memang sedang dibangun tol Harbor Road Semarang ya, yang menjadi memang tanggul laut sekaligus jalan tol ya di sisi sininya ya teman-teman. Nah di Demak, di sekitar Demak ini nanti akan dibangun kembali jalan tol yang mengarah ke Jepara. Ada perencanaannya ya teman-teman. Jadi memang ada perencanaannya untuk yang Jepara ya, Demak Jepara dengan total panjang sekitar 36,8 km. Ini cukup panjang sih tolnya ya nantinya ya, Demak Jepara ini. Nah yang ke-12 ini ada perencanaan tol Karawang Barat Jor 2 Babelan. Nah kemarin yang di video-video sebelumnya ketika saya update tol Cibitung Cilincing ya, banyak yang komen tuh. Yang kemarin kita di video yang saya cek ya, progres dari Telaga Asih sampai dengan Tarumajaya, banyak yang nanya kok di Babelan nggak ada pintu tol ya. Nah mungkin ini menjadi jawaban buat teman-teman yang kemarin nanya tuh ya. Nggak tahu nih nonton nggak nih video yang ini nih ya. Kenapa di Babelan kok nggak ada pintu tol? Nah mungkin ada perencanaan pintu tol yang lain dari ruas tol yang lain maksudnya ya, yaitu Karawang Barat yang akan terkoneksi dengan Jor 2 di Babelan. Nah, luar biasa kan? Jadi memang ada perencanaannya nih, teman-teman. Nah, kemarin waktu saya bahas konektivitas tol Jabodetabek ya, itu saya sempat bahas ya dari Jor 1, Jor 2, Jor 3. Ya, Jor 2 kan ini ya yang memang sedang dikejar pembangunannya, 2024 selesai full dari bandara ya, melingkar terus ya, melingkar sampai dengan ke utara Pulau Jawa lagi, maksudnya ke utara Jakarta di Cilincing di sini. Nah di Jor 3-nya bermula dari di sini ya, dari tol Serpong Bogor Serpong via Parung di sini ya. Kemudian dilanjutkan Sentul Karawang Barat ya di sini ya, Sentul Karawang Barat. Nah di sini nggak ada lagi nih. Waktu itu saya bahas di sini apakah ada lingkar bagian sininya. Ternyata ketika kita lihat di perencanaan jangka panjang pembangunan tol Pulau Jawa tahun 2030 sampai 2034 ada nih perencanaan Karawang Barat Babelan teman-teman yang terkoneksi dengan Jor 2.
Ya seharusnya di sini, di Babelan. Ini kan ada PLTU Babelan ya. Di sini ya. Seharusnya nggak jauh dari sini terkoneksinya. Nah, jadi buat warga teman-teman ya, teman-teman maksudnya yang di sekitar Babelan, ada perencanaannya ya di Babelan, rasanya nanti akan memiliki pintu tol mungkin di kemudian hari ya. Karena ini jangka panjang ya, masih jangka panjang, kita nggak tahu eksekusinya kapan teman-teman. Itu juga total panjangnya sekitar 38 km. Cukup panjang jalan tol yang cukup panjang dari Babelan melintang sampai dengan Karawang Barat. Kemudian berikutnya ada tol Cilincing Pluit ya, segmen Pelumpang Cilincing. Nah, buat teman-teman Jakarta Utara nih ya pasti udah nggak asing nih, di sekitar tol dalam kota ini ada pembangunan jalan tol elevated ya, yang nampaknya cukup lama mangkrak ya, udah nggak dilanjutkan lagi ya. Ini kalau saya bisa zoom nih di sini, nah ini dia ya. Ini coba kita lihat street view-nya ya, street view-nya di sini kita lihat. Oke, nah di sini kalau diperhatikan, nah putus saja begitu ya, jalan layangnya pecahannya ya. Ini memang sudah cukup lama jalan tol ini terhenti aja, pembangunannya udah nggak dilanjutkan. Dan ini memang arahnya ini sampai dengan Cilincing. Nah, kalau saya bisa gambarkan, kalau misalkan tol ini dilanjutkan kembali, apakah akan terkoneksi dengan junction Cilincing di Jor 2 ya, melintang seperti ini, ketemu dengan Jor 2 dan tol Jor 1 ya di junction Cilincing, apakah akan seperti itu jadinya nanti ya? Nah, ini saya juga belum tahu nih ya. Jadi kalau memang benar sih luar biasa ya konektivitasnya ya. Jadi yang mau ke arah Cikampek dari arah sini ya, ya bisa langsung motong jalan di sini terus menyusuri tol Jor 2 Cilincing Cibitung ya. Nah, memang agak melingkar jauh ya. Ya kita lihat aja nanti kondisinya, apakah kondisi lalu lintas di sekitar tol dalam kota ini padat ya. Nah, tol Jor 2 ini ya, Cibitung Cilincing ini bisa menjadi pilihan yang baik kalau mau untuk mengarah ke Cikampek ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi untuk ruas tol ke-14 yaitu Pulau Gebang Jor 2. Nah, kemarin juga ada yang singgung nih untuk yang saya waktu update progres tol Cibitung Cilincing ya. Ini namanya bukan simpang susun Tambelang lagi ya, sudah berubah menjadi simpang susun Gabus ya. Ya kenapa sih di Gabus ini nggak langsung melintang aja ke arah Pulau Gebang ya? Jadi buat yang bertanya itu kemarin ya, ini ada perencanaannya ya, dari Pulau Gebang ya sampai dengan Gabus rasanya akan terkoneksi nih. Karena di sini walaupun ditulisnya Pulau Gebang Jor 2 ya, di Gabus ini yang paling sangat memungkinkan untuk terkoneksi dari Pulau Gebang ya. Karena di Pulau Gebang juga sudah ada koneksi jalan tol 6 ruas tol dalam kota ya, Pulau Gebang Kelapa Gading ya. Rasanya akan terkoneksi juga nanti dengan simpang susun Gabus ya, teman-teman. Oke, yang terakhir ya, ruas tol yang ke-15 yaitu Pasar Jumat Parung. Nah, Pasar Jumat Parung ini ada di sekitar Jor 1 sini ya, teman-teman. Pasar Jumat ya, di dekat Point Square ini ya. Ini area Pasar Jumat rasanya ya, Lebak Bulus sekitarnya. Ini akan ada rencana pembangunan tol sampai dengan Parung ya. Apakah melintangnya seperti ini ke arah selatan ya? Karena di sini ada tol Jor 2 ya, Serpong Cinere, simpang susun Pamulang. Apakah nanti akan dibangun simpang susun yang lebih lagi untuk mengkoneksikan ruas tol ini ya? Saya juga sendiri belum tahu ya, karena biasanya memang pembangunan jalan tol mengkoneksikan ya jalan tol yang ada ya, yang berdekatan gitu ya. Nah, ini kalau ada sih, kalau teman-teman yang mau ke Parung ya, dari tol Jor 2 ini bisa langsung ke Parung di sisi sebelah sini ya. Terus bisa nyambung terus nanti ke tol Bogor Auto Ring Road ya. Nah, ini saya nggak tahu nih apakah Parungnya ini bisa nyambung sampai dengan tol Bogor Serpong via Parung maksudnya. Apakah akan terkoneksi sampai sini ya? Nah, karena Parung di sekitar sini ya, teman-teman. Ya, kalau memang iya sih rasanya baik banget nih konektivitas tolnya ya, teman-teman. Jadi dari arah selatan Jakarta bisa langsung mengarah ke Bogor sekitar sini ya dengan cepatnya ya, karena sampai hari ini ada tol Desari ya. Apakah ini nanti akan lanjutan Desari 2 ya untuk tol Pasar Jumat Parung ini? Ya, kita lihat aja nanti perkembangannya ke depan. Oke, paling ini aja untuk video kali ini ya, 15 ruas tol dulu ya. Karena cukup banyak nih tol-tol yang lain ya untuk perencanaan di tahun 2025 sampai dengan 2029 kita lanjutkan nanti di next video. Karena untuk perencanaan tahun 2030 sampai 2034 saja sudah sekitar 500 km ya yang akan dibangun. Jadi ya seperti ini nantinya jaringan jalan tol di Pulau Jawa. Wah, berbeda sekali ya dengan yang ada sampai sekarang ya. Kita nggak tahu nih target 18.000 km apakah akan tercapai. Ini kita baru bahas yang di Pulau Jawa aja nih. Nanti kita akan bahas di pulau-pulau lain. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang belum mengetahui perkembangan pembangunan jalan tol yang ada di Indonesia. Mungkin bila tertarik untuk mengikutinya bisa support channel ini dengan klik subscribe, like, komen, ataupun share buat teman-teman yang belum mengetahuinya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.